Halo semuanya, jadi di video kali ini aku pengen kasih lihat teman-teman koleksi komik apa aja yang aku punya. Mungkin gak sebanyak kolektor lain, meskipun sudah mulai koleksi dari tahun 2010, karena memang aku koleksinya itu slow banget dan sempet beberapa tahun gak beli komik. Nah, komiknya ada di sana, di rak kesayanganku. Kenapa aku pilih yang berpintu seperti ini? Karena lebih aman dan menurutku terlihat lebih rapi. Oke, langsung aja. Mulai dari rak paling atas. Di rak ini khusus komik shonen. Ya, meskipun di rak lain juga masih ada, tapi di sini lebih khusus lagi. Yang pertama ada Spy Family. Di Indonesia sekarang masih terbit di volume ke-6. Dan semua pasti kenal lah ya dengan seri 1 ini. Selanjutnya ada yang terbitnya lancar banget, yaitu Blue Lock. Volume 4-nya bahkan terbit di bulan Juli ini. Awalnya di volume 1 menurutku kurang nendang, tapi ternyata lama-lama seru juga. Jadi aku bakal tetap lanjut koleksi. Selanjutnya Kaiju Number 8. Komik ini juga nggak kalah hype. Sudah terbit di volume 3, tapi aku belum lanjut beli, jadi mau koleksi santai aja. Selanjutnya Frieren. Ini juga bagus, petualangan yang nuansanya sendu-sendu gitu. Volume 1 aja udah sedih. Next, Noragami. Komik Noragami yang aku beli ini lanjutan dari animenya. Di Indonesia sekarang terakhir terbit di volume 20 dan belum lanjut sampai sekarang. Aduh, ini ceritanya makin kesini makin kesana, jadi harus menyiapkan hati. Semoga di Indonesia bisa lanjut terbit lagi. Oh ya, sebagian komikku masih ada plastik segelnya. Jadi dibuka di bagian bawahnya, terus setelah dibaca dimasukkan lagi. Aku biasanya gitu jika kondisi plastik segelnya masih bagus, agar lebih awet dan hemat, karena aku belum sempat beli plastik OPP. Sebenarnya masih ada beberapa volume yang kurang lengkap karena masih dipinjam, jadi ya sudahlah seadanya aja. Lanjut ya. Untukmu yang abadi atau Fumetsu no Anatai, ini juga masih stuck di volume 7, padahal ceritanya bagus banget. Lanjut, Hunter x Hunter atau Hunter x Hunter, volume lainnya ada di belakang ya. Wah, ini favoritku banget dan masuk di my top 5. Waktu kemarin heboh Togashi Sensei lanjutin chapter terbaru mangganya. Wah, seneng banget. Udah penasaran bakal dibuat sepusing apa lagi nanti konfliknya. Oke, lanjut di bagian belakang ya. Di barisan belakang ada Yu Yu Hakusho. Masih satu pengarang dengan Hunter x Hunter. Ini aku punya tankobon volume 17-nya. Ini komik shonen klasik yang seru sih menurutku. Live actionnya sendiri juga akan tayang di Netflix tahun depan. Oh ya, ini volume 1 sampai 19 lengkap dan tamat. Di sebelahnya ada Degree Man. Ini aku punya volumenya rada acak. Di Indonesia dipaksa tamat di volume 25. Padahal di Jepang masih lanjut. Next, Setup of the End. Aku mulai koleksi dari volume 21 aja karena volume awal udah gak ada yang jual, udah langka banget. Nah, Demon Slayer volume 7 ini aku dapat dari Mystery Box.
Ada komik Wanted, one shot-nya dari Eiichiro Oda. Sebenarnya aku pengen koleksi One Piece, tapi karena banyak banget, jadi perwakilan komik ini aja. Di sebelahnya sebagian volume dari Hunter x Hunter. Di rak kedua ini kebanyakan komik dewasa dari Level Komik dan Akasa. Yang pertama, Erase. Volume 1 sampai 9 lengkap. Dulu pertama tahunya itu dari animenya. Karena bagus, aku jadi penasaran dengan versi komiknya. Ternyata versi komiknya ini lebih bagus lagi. Berharap judul-judul terbaru dari Kisanbe Sensei juga bisa diterbitkan di Indonesia. Lanjut ke komik favoritku selanjutnya ada Oshinoko. Sekarang di Indonesia masih terbit di volume 3. Udah gak sabar pengen baca lanjutannya dan kemungkinan volume 4 akan terbit bulan depan. Selanjutnya masih komik dewasa yaitu Friends Game atau Tomodachi Game. Aku suka dengan tema-tema survival game dan yang unik di sini yang mereka pertaruhkan tuh adalah uang dan uang. Jadi unik aja gitu. Lanjut. Nah, di sebelahnya sudah kelihatan ya, ini adalah Death Note Short Stories yang bahasa Indonesia dari MNC. Dan aku juga punya versi tankobonnya sebelum aku tahu MNC bakal nerbitin Death Note Short Stories ini. Jadinya aku punya 2. Nah, dari sini ke pojok itu adalah komik import. Yang pertama ini bukan komik, ini official fanbook dari Horimiya. Aku sudah pernah bikin video tentang komik-komik import ini, jadi yang penasaran bisa kalian tonton. Selanjutnya ada Hyoka volume 13. Untuk ukuran tankobon ini termasuk tipis. Dan ini adalah 86. Ya ampun, aku suka banget sama animenya. Jadi seenggaknya aku pengen punya satu gitu koleksi mangganya. Sebenarnya lebih bagus versi light novelnya, tapi mahal. Ada Hunter x Hunter volume 32 versi Viz Media juga. Dan di sampingnya ada Demon Slayer volume 9. Wah maaf, ini nggak kelihatan ya. Lanjut di barisan belakangnya. Ini di barisan belakangnya, yang pertama ini ada Blast of Tempest atau Setsuen no Tempest. Dulu awal tahunnya dari anime, dan karena aku suka, aku pengen koleksi. Tapi cuma punya 3 volume awal dan 3 volume akhir. Selanjutnya ada Moriarty the Patriot. Ini juga yang termasuk terbitnya lancar di Indonesia. Kalau nggak salah terakhir itu volume 15 apa 14 gitu. Dan aku sendiri masih di volume 12. Nah, belum lanjut beli sampai sekarang. Dan yang ini tentang detektif, yaitu Psychic Detective Hyakumo. Entah kenapa aku dulu random beli ini dan ternyata bagus dan aku lanjut nonton animenya. Selanjutnya ada mini series dengan 4 volume tamat, yaitu Living Stone. Aku juga sudah pernah bikin reviewnya tentang mini series. Bisa teman-teman cek juga. All You Need Is Skill. Artnya keren banget dari Takeshi Obata. Dan aku lebih suka versi komiknya daripada adaptasi filmnya. Ada Death Note juga. Ini dulu yang beli kakakku
Tapi sekarang aku ambil alih di sini. Selanjutnya ada The Blue Orchestra. Ini sudah diumumkan bakal dapat adaptasi animenya. Lanjut ada Horimiya. Komik fisiknya aku cuma punya volume 16 karena spesial halaman berwarna. Next, Smile at the Runway. Ini awal tahunnya juga dari anime dan belum lanjut sampai sekarang, tentang modeling dan fashion designer. Selanjutnya ada one shot yang cukup bagus, yaitu My Capricorn Friend. Yang suka misteri juga dan cari one shot, coba deh baca ini. Lanjut di rak ketiga. Yang pertama di sini ada Memoir of Vanitas volume 1 sampai 8 dan volume 9-nya belum ada kabar sampai sekarang. Ya, kita tunggu aja. Selanjutnya, satu dari 2 komik komedi yang aku punya yaitu Clean Freak Aoyama-kun. Awal tahunnya dulu juga dari anime dan kemudian aku koleksi komiknya. Ada juga 2 one shot dari Yuki Midorikawa Sensei, pengarang Natsume Yujincho. Dan yang ini sudah diadaptasi menjadi movie yaitu Hotarubi no Morie. Selanjutnya ini masuk komik Josei, Dawn of the Arcana. Ini cerita tentang pernikahan politik antara 2 kerajaan dan di dalamnya ada perbudakan dan rasisme. Ada kemiripan dengan karya terbaru dari Reitoma Sensei, yaitu The King Beast. Dan kedua komik tersebut masih dalam satu universe. Dan yang ini dari samping aja udah kelihatan spine-nya gemes banget. Warnanya lucu, warna-warni. 100 Days Left. 4 volume tamat dan ceritanya cukup menghibur. Selanjutnya ada Pandora Hearts. Ini masih satu author dengan Memoir of Vanitas. Komik ini merupakan salah satu favoritku juga. Ada 24 volume dan lengkap. Di sebelahnya ada mini series yang pernah aku bahas sebelumnya, yaitu Interstellar Bridge. Ini juga bagus. Di sebelahnya lagi ada komik shoujo Good Morning Little Briar Rose. Ini salah satu komik shoujo yang mengandung unsur supernatural. Nah, ini komik yang sangat berjasa buat aku karena sudah menemaniku saat skripsian kemarin. Terima kasih The Sluggish Tanaka karena sudah mengembalikan moodku saat itu. Ini juga awal tahunnya aku dulu dari anime. Aku juga punya Pandora Hearts Official Animation Guide karena memang sesuka itu. Di rak paling bawah ada bookmark, ada novel-novel dan juga ada buku-buku non-fiksi. Dan di bagian pojok sini ada komik-komik Indonesia. Oke, lanjut lagi. Yang pertama di sini ada Les Miserables. Ini komik klasik dan artnya itu bagus banget gitu. Nah, ini coba lihat ya. Jadi gambarnya itu kayak lukisan gitu. Bagus. Ceritanya juga banyak pesan moralnya.
Nah, ini juga ada komik Alt Noah Zero season 1 seperti ini. Kertasnya unik gitu. Ini book paper tapi tipis, jadi semi-semi book paper. Dan manga Alt Noah Zero ini based on anime. Jadi animenya dulu yang tayang, baru dibuat manganya. Dan bagi yang belum tahu, ilustrator dari komik ini adalah orang Indonesia dengan julukannya Pinakes. Keren gak tuh? Keren banget, sekelas Alt Noah Zero dia bikin ilustrasinya. Keren sih. Sisa komiknya masih ada di bagian belakang. Mau aku keluarin dulu. Ini dia setelah dikeluarkan. Yang pertama ada My Capricorn Friend yang segel. Di sini kebanyakan mini series dan one shot yang kondisinya masih bagus dan yang aku suka ceritanya. Beberapa memang komik shoujo. Ini cakep banget ya covernya. Ini one shot dari Tamo Sensei, author yang sama dengan House of the Sun atau Taiyo no Ie. Dan yang ini mini series dari Yuki Midorikawa Sensei. Aku juga sudah pernah membahas komik ini di video tentang mini series. Dan ini one shot dari Sorata Akizuki Sensei, pengarang dari Snow White with the Red Hair. Selanjutnya ada mini series 4 volume tamat replika dari Karakara Kemuri Sensei. Karyanya yang sudah diadaptasi menjadi anime itu Donten ni Warau. Komik replika ini juga bagus. Next, ini juga ada mini series 4 volume Bunmei Kaika and Antique. Cerita dari komik ini tuh intinya mirip banget sama salah satu anime, yaitu Holmes of Kyoto. Jadi jika teman-teman suka anime itu, kalian mungkin juga suka komik ini. Dan yang terakhir ini manhwa. Aku dapat dari bonus beli buku. Hampir lupa, ini paketku baru datang, Brother Foreign. Aku penasaran karena aku pernah lihat judul ini di beberapa koleksi orang-orang Jepang. Nah, tinggal yang di dalam box ini. Yang pertama ada majalah komik Nakayoshi. Ini tebel dan ada halaman berwarnanya juga. Dulu masih ada majalah komik seperti itu, sekarang sudah nggak ada. Dan ini Samurai X, ini benar-benar komik pertama yang aku beli waktu SD. Ini juga komik-komik awal yang aku beli. Final Distance, kalau nggak salah ini komik Indonesia deh. Ya, komik Indonesia. Tapi aku lupa ini ceritanya tentang apa. Udah lama banget. Kemudian Nodame Cantabile. Animenya bagus ini.